kumaha tuliskan tadi kumpulkan internet teboga teboga gitu. Olah minta duit. Aku ngalah duit mah nasa aku doang tinggal keluarga dari bapak. Ah mau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Di pagi yang kita ini, mudah-mudahan kita udah sekolah baru ya. Apalagi kalau nggak salah ini tahun berapa? 5. Ya. Nah, 5 Oktober yang berapa? Hari Rabu. Nah, apa sih? Kita mau apa nih hari ini? Hari guru. Nah, siapa? Rifa. Oh, Rifa. Rifa hari apa? Rifa? Hari Rabu. Ya semua tahu ya kamu ya. Cuman hari ini ada hari spesial kan? Ya, banyak nanti hari Tentara Nasional Indonesia. Hari. Oke. Ada 3 orang nih yang terindikasi tidak masuk sudah 3 hari. Pertama atas nama Abdul Basir. Ya. Kemudian Nandika. Ya. Dia ya. Nah, yang 2 ini katanya sakit. Mana ketua kelas? Ini. Ya. Ini 3 orang ini katanya sakit. Dari mana beritanya, Dok? Dari itu Ya. Kenapa? Dari mana informasinya? kata temen deketnya sakit pak. Oh, teman dekatnya. Ya Sudah sana belum? belum. Ya. Jadi gini teman-teman nih. Ini kan 3 hari nih. Nah, ketua kelas dan yang lainnya mesti ada rasa pedulian. Ya. Siapa tahu memang yang bersangkutan sakit. Nah, konfirmasi dengan wali. Itu wujud bahwa Anda punya rasa solidaritas. Itu pengambilan Pancasila sila berapa tuh? Ayo, kemanusiaan, ayo. Kalau kemanusiaan bisa berapa tuh? Itu baru kasih keren, kan pasti agak beda ya. Nah, itu nggak ada di peta kayaknya. Di samping. Nah, yang di samping ini kan sinya si foto nggak ada. Iya. Nah, itu juga ada teman-teman ya. Ya. Oke, hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Amin. Sebelum kita mulai, selanjutnya setiap bagian itu ada tahapannya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya duduk yang manis, ya kan gitu. Perhatikan kursinya dan tempat duduk yang biasa. Ini 2 kali 40 menitnya nggak lama. Silakan. Perhatikan kalau ada sampah-sampah yang tidak berkenan, lihat di bawahnya. Kalau nggak ada cukup silakan. Atau posisinya enak. Karena ini waktunya lama ya. Paham ya? Nah, itu namanya disiplin, tepat waktu, rapi. Nah, itu harus tertanam dalam diri kalian ya. Oke. Di awal. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya nih ya, bagaimana kita merasakan era 45 begitu besarnya jiwa nasional mereka ya. Hanya mengenang tidak cukup, tetapi hari ini kita Teman-teman, kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Harimu ada pada aku di sana.
Indonesia untuk bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga karyanya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Nah, setiap daerah punya kebijakannya Beda. Contoh, ini saya gambaran kemarin ya, puskesmas. Apa bedanya rumah sakit? Pasti ada bedanya kan? Ya. Tempatnya gede mana? Rumah sakit. Pelayanannya orang mana? Rumah sakit. Biasanya rumah sakit di mana? Di kota. Kalau puskesmas? Campur. Desa ya. Nah itu berbeda. Kenapa sih sebelum itu ada? Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contoh, ketika di kampung atau di desa-desa, kenapa puskesmas ada? Itu peluang pertama. Kebayang semua daerah harus ada rumah sakit. Negara sanggup nggak? Ya. Apalagi dokternya harus banyak. Kita belum siap. Nah, hal-hal seperti itu akan memudahkan mobilisasi manfaat. Kebayang ya? Contoh, kalau tidak ada pelayanan di desa, semua desa harus ke kota, capek nggak? Capek. Bingung nggak? Bingung. Nah, maka pembagian kira-kira bisa diselesaikan desa di desa. Kota kira-kira terbantu tidak? Terbantu ya. Pusat terbantu tidak? Bayangkan ya, kalau semua diambil oleh pusat ya? Ya. Gitu. Jadi ada pemisahan itu nanti larinya kepada apa? Otonomi daerah. Nah, kalau kita lihat gambaran sekilas, berarti otonomi daerah itu tujuannya apa? Memudahkan. Ya. Bayangnya, kalau segala sesuatu harus diurus oleh pemerintah pusat. Bukan nggak? Nah, adik-adik ini kan kalau dapat bantuan ke Jakarta nggak? Di sini saya memberikan tujuan pembelajarannya, tapi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran sebenarnya, nanti saya tanya sedikit ya tentang pemahaman. Coba lihat dari Pak. Di sini saya akan memahamkan Anda, memberikan materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi nanti kita bongkar tuh Undang-Undang Dasar 45 ada apa saja. Kemudian kedua, nanti Anda disuruh menyajikan informasi yang Anda dapatkan. Tentunya setelah melewati sebuah proses. Nanti kita akan bentuk kelompok, kemudian akan kerjasama. Nah, sebelum ke sini saya mau nanya nih. Tadi kita berbicara tentang lembaga negara, ya kan? Ada pusat, daerah. Pertanyaannya, siapa yang tahu lembaga daerah apa? Lembaga itu apa? Lembaga itu apa? Saya. Ya, apa? Tapi pakai bahasa sendiri Ya, ya, Pak. siap. Menurut saya, lembaga negara adalah suatu instansi yang memiliki fungsi, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan negara gitu, Pak. Jadi tanpa menghidup berarti bukan ya? Oh iya. Ya, oke. Jadi betul. Jadi lembaga itu mengikat kumpulan orang-orang yang ditunjuk dan dibentuk oleh negara juga. Jadi dalam pelaksananya harus mengikuti aturan Negara. Tuh, siapa namanya? Karena ya, Pak, Oke, mau arti apa? mau dikasih jajan. Oke ya. Oh, iya. Oke, nanti saya kasih permen ya. Ya, Oke, Pak. kalau mau mobil nanti saya WA. Ya. Itu lembaga ya. Bisa dipahami nggak nih? Cerdas dong, ini jangan ya. Ini kan jam pagi. Tadi sudah kita jaga seperti itu. Lanjutnya, berarti kan Anda sudah sedikit memahami tentang pengantar untuk masuk ke materi selanjutnya. Nanti kita akan diskusi. Akan dibentuk kelompok sesuai dengan jumlah dibagi. Kurang lebih 5 atau 6 orang. Ya. Nanti kita bikin sebuah bentuk komunikasi antar sama. Wifi akan saya siapkan, yang akan Anda siapkan handphone. Oke. Ya, lembar kerjanya akan saya bacakan dan dibagikan. Ya. Siap kan? Siap. Anda lakukan searching, browsing, kemudian kita tulis. Namanya LKPD, lembar kerja ya. Peserta didik. Oke.
Kemudian selanjutnya Anda akan diberikan satu gambaran dulu. Saya akan tampilkan tentang sebuah gambar. Apa sih yang Anda bisa simpulkan dari gambar itu? Tentunya dengan materi yang sudah saya berikan. Gambar tersebut adalah gambar yang mengindikasikan daerah Anda. Siapa tahu nanti yang muncul adalah daerah wisata, daerah tertinggal, daerah yang sedang rusuh atau konflik, dan itu saja. Nah, nanti pertanyaan dasarnya, why? Kenapa muncul gambar seperti itu? Nanti kita cari penyebabnya. Anak-anak diharapkan bisa mencari solusi. Nanti kaitannya bagaimana dengan tugas anak-anak di rumah? Ada nggak gambar itu di sekitar lingkungan Anda? Contoh, nanti ada gambar, ada nggak di sekitar Anda? Kalau sudah dijelaskan dan itu terjadi di daerah Anda, berarti ada sesuatu yang salah. Ya kan? Contoh, kita berangkat dari rumah ke sini. Di perjalanan ini, perhatikan saya ke depan, ya. Ini ada tujuan pembelajaran. Ada 3 yang kita akan presentasikan pada pembahasannya. Pertama, peserta didik memahami hubungan struktur dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut ya. Kemudian nanti setelah bekerja kelompok mampu menjadi hasil hubungan itu. Nah, dari pengetahuan tadi maka Anda akan menyimpulkan untuk apa sih sebenarnya ketika Anda mengetahui ini. Nah, berarti pembelajaran hari ini ketika mengetahui hubungan itu Anda akan dihadapkan kehidupan yang nyata. Manfaat tidak pengetahuan tersebut. Tadi kan ada kasus ya? Jalan bolong. Solusinya gimana? Ditambah. Ya ditambah. Yang jadi masalah yang nambah siapa? Siapa yang nambah? Ya pemerintah. Lewat siapa kita berbicara? Lewat siapa kita mengawasi? Tahu dari mana ada anggarannya? Nah itu semua harus dibahas sehingga ketika ada dana yang memang mengharuskan desa ini sudah tidak ada jalan bolong, tetapi jalan masih bolong, berarti Anda sebagai generasi muda harus cerdas. Cerdasnya apa? Anda bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah yang nyata dan konkret untuk menjadikan permasalahan menjadi sebuah solusi. Tapi kita ingat ya, kapasitas kita sebagai pelajar. Sebagai RT ya, kita hanya bisa menyarankan. Mungkin kalau nggak bisa dengan kita, dengan orang tua kita, Pak, ini Pak. Pengetahuan itu harus disampaikan dia dengan paham ya? Jadi nanti kita misalkan ini di desa itu ada kepala dusun, kan disebut dengan kepala dusun. Adus. Nggak ada kita. Jadi kepala dusun. Itu kata apa? Adus. Di kita siapa adusnya? Tahu. Itu nanti ada yang disebut dengan dus. Musyawarah dusun. Nah, orang-orang ini mesti tahu kita kan berada di dalam desa. Yang paling rendah itu tingkatannya siapa, dusun. Jadi caranya Pak gimana atau Pak gimana? Kenapa disebut dengan Bang Som? Karena memang sudah dipanggil Bang Som, ya? Pak, bisa dipahami? Oke. Tadi sudah dibahas ya tujuan pembelajaran. Nah ini yang menarik. Tadi siapa yang mengatakan tentang jalan bolong? Ya, tadi Rifka ya. Nah ini yang menarik itu. Bagaimana menyelesaikan tentang permasalahan yang ada di lokasi Anda? Jadi contohnya tadi ya. Jalan bolong. Setelah tahu materi ini, apa yang bisa Anda sumbangkan agar menjadi solusi? Kan harus bawa semen. Enggak dong. Nah, justru di sini nanti Anda akan membuat langkah-langkah kreatif. Bila perlu, misalkan, ini contoh ada edukasi muda yang sekarang lagi berkembang. Ada satu daerah, ada satu tempat, jalannya bolong. Anak DKM, kerjasama, bikin sebuah kegiatan, menambah jalan yang bolong. Tapi kan ukurannya kecil. Kalau besar, gimana? Ya pasti bangkrut. Jadi tidak semua solusi itu harus kita. Ada bagian dari memang. Jadi nanti buat Anda setelah mengetahui ini apa yang bisa disolusi. Oke.
kira-kira dari materi pembahasannya muncul ada pertanyaan nggak? Ayo. Pak, saya mau nanya. Oke, siapa? Saya mau tanya, Oke, silakan Dina. bagaimana cara mengajukan anggaran untuk menanggulangi jalan lingkungan yang jelek? Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa yang menanggapi? Ayo, siapa? Ayo. Oke, silakan. Caranya mengajukan proposal ke pemerintah desa untuk ditindaklanjuti, Pak. Oh, mengajukan apa tadi? Proposal Oh, proposal. Kemana? pemerintah desa. Oh, kepala desa. Jadi tadi ada pertanyaan, solusinya seperti ini. Ada lagi nggak yang lainnya? Coba dikembangkan. Ada. Ya, siapa? Nih, ya. Mengajukan proposal ke perusahaan. Ya. Emang di kita ada perusahaan, Neng? Ada. Perusahaan apa? Star Energy. Oh, Star Energy. Itu perusahaan di perusahaan apa? Bidang gas. Bilang nggak? Listrik. Oh, listrik. Ya. Oke. Hari ini kita akan bagi kelompok menjadi beberapa kelompok, kurang lebih 8 atau 7 orang ya. Dalam satu kelompok kalau tidak cukup 6 saja. Perhatikan, saya akan membekali Anda tentang pernyataan tadi. Tadi kan sudah diberitahu ya tentang landasan teori ya, tentang sentralisasi, desentralisasi dan otonomi daerah. Nah sekarang apa hubungannya dengan gambar-gambar ini? Nanti dalam LKPD itu Anda akan dibuat dan diberikan sebuah gambar, deskripsi dan narasi. Apa yang bisa Anda tangkap hubungan dengan teori tadi? Ya, jadi yang muncul pertanyaan itu dulu, baru nanti Anda analisa apa sebenarnya yang akan kita pelajari dan manfaatnya untuk apa pembelajaran kali ini. Oke, perhatikan. Di sini ada yang disebut dengan apa nih? Ini apa? Organ tubuh. Organ tubuh ya. Mana yang organ dulu? Kanan kiri. Kanan. Kirinya apa? Kerangka. Orang. Yang disebut dengan struktur. Kalau ini fungsi gitu ya. Nah, ini sama saja ya biar cepat. Di dalam pemerintahan juga sama, ada struktur, ada fungsi. Ya. Struktur ada bawah, fungsi di dalamnya. Oke, lanjut coba ganti slide. Oke, tadi yang gambar ini pertanyaan sederhana ya. Ini apa nih kira-kira? Jokowi ya? Ini apa nih? Tahu. Ini galak ya, tapi pernah lihat ya di mana adanya? Hajatan. Untuk pemilu ada nggak? Ada. Ini namanya hansip. Tangan sip. Di barang langka ini. Ya. Jadi kalau saat yang hajatan kadang-kadang ada yang orek itu maksudnya ini ada yang LSM bukan tentara ya. Tapi jarang ditemui. Tapi kalau pada pemilihan umum ini harus pada. Ini apa sih? Coba lihat ini apa nih? Apa? Ya, buku ya. Jadi mana nih? Ini gimana nih? Bayangin ya, kita ada nggak seperti ini nggak? Ada bahaya dong. Nah, ini kalau ada seperti ini mesti seperti laporan kasihan nanti. Ya. Jawab bisa layak. Ya. Ini apa nih? Dibalik. Oh, balik ya. Ini apa nih kayaknya? Sultan Jogja. Ini yang namanya terapi. Ya, perhatikan. Kalau lihat ini apa nih? Ya, bentok. Ya, ini apa nih? Rampok tua. Sudah apa kayak ini? Kenapa? Ada nih mereka punya identitas sendiri. Ya, identitas sendiri ya. Kita apa nih? Nggak tahu ya kalau rata-rata mereka itu berkelompok. Ya. Ini apa nih? Ini? Ini kami nih, masyarakat atau ini apa ini? Oh iya. Burol, Pak, burol. Sorry ya. Ini apa? Siapa yang terlibat? Dari semua gambar ini ternyata berbagai lembaga, institusi bekerja sama. Rakyat memiliki perbedaan, tetapi lembaga bahu membahu saling bekerja sama. TNI, Polri, warga. Nah nanti kita lihat apa lembaga mana yang kita harus kerjasama bersama-sama. Oke, itu gambaran saja ya. Kita selanjutnya, nah pertanyaannya, why? Kenapa muncul gambar seperti
Itu namanya dinamika kehidupan di dalam negara ya. Jadi negara ini banyak permasalahan yang muncul. Ada yang sejahtera, ada yang tidak sejahtera. Ada punya demo, ada waktunya tidak demo, ada kebahagiaan, ada ketidakbahagiaan. Semua ada di negeri Indonesia. Nah, pertanyaan dasarnya, kita kemana larinya? Apakah kita termasuk yang sejahtera atau tidak? Sebagai kegiatan selanjutnya, hari ini kita akan buatkan kelompok ya. Satu kelompok sebanyak 6 orang. Saya akan menyusun sesuai dengan nanti masing-masing ya kebiasaan. Misalnya ini bisa IT-nya, maka tidak semua di bidang IT bisa di satu kelompok ya. Kita saling berbagi kerjasama, mudah-mudahan yang tidak bisa menjadi bisa dan nggak banyak menjadi baik. Ini namanya mengeluarkan kemampuannya. Kelompok akan dibagi satu kelompok 6 orang. Nanti kalian satukan isinya, bedanya ini selesai ya. Ini 6 orang, 1, 2, 3, 4, 6. Ini 6, ini 6, itu 6, dan yang 2 silakan membuat kelompok sendiri ya. Oke, siap? Bisa mulai? Siap. Kita mulai. Oke, dalam waktu hitungan 3 kita mulai ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Silakan. Ini berarti gimana? Kita langsung mengerjakan tugas kelompok ya. Tadi ya? Ya. Kemarin saya berikan satu materi di WA dan KKPD ya. Bagaimana cara mengerjakan tugas hari ini? Ya. Hari ini Anda diberikan gambar seperti yang depan. Ini hanya salah satu bagian. Tadi sudah dikatakan ada jalan rusak, MCK, sekolah yang tidak ini, kemudian ada kumuh. Pertanyaannya, apakah ada kejadian tersebut di daerah Anda? Ada. Ya. Kalau ada, tuliskan. Fotonya Anda print ya. Kemudian, kira-kira permasalahan itu muncul karena apa? Hubungkan dengan teori yang kemarin dan hari ini sudah diberikan. Tulislah dan sajikan bagaimana menurutmu penyelesaian yang terbaik. Tentunya yang terbaik kan menurut Anda dengan kapasitas Anda dan Anda bisa berikan solusi ini kepada desa. Bisa lewat orang tua. Ya, atau kita bisa bikinkan kembali menjadi short movie sebagai iklan layanan sosial atau misalkan di SMA Kabandungan ada kan YouTube SMA peduli terhadap masyarakat. Jadi bukan hanya memberikan infak sodako, tetapi uji kepeduliannya apa? Membuat sebuah saran dikemas dalam bentuk video. Oke, silakan kalau sudah lihat WA Anda buka. Sudah, silakan buka WA-nya. Di situ ada petunjuknya. Silakan Anda buatkan poin-poin pentingnya. Kemudian kalau sudah kita tanya jawab. Kalau sudah selesai kita presentasi. Dimulai. Enggak usah, tapi berhenti. Saya betul ya? Ya. Enggak usah. Jadi ini. Kalau ini gimana? Yang mana pertanyaan? Nah, ini kan ada berapa desa nih? Nah, kamu sebutkan dulu kalimat. Terus, ini kan ada pertanyaan nih. Satu, ada nggak struktur organisasi di desa itu? Nah, kan itu. Yang foto tadi yang di sini, kan kamu sudah foto ya? Fotokan dulu, nanti cetak. Jadi video ini tempelin. Ya, nah kalau dibuat poin, nah ini kedua. Lalu fungsinya apa tanya? Wawancara nggak kamu? Kemarin wawancara nggak? Dengan siapa? Wawancaranya. Ani itu desanya siapa yang wawancara? Dengan siapa di bagian desanya? RT-nya. RT. Aduh, boleh kamu mau ya? Saya itu tanya ke desa mana? Desa mana yang kamu survei kemarin? Betul. Sana yang siapa yang megang? Obat Tirta. Itu maksudnya
Waktu kalau hubungi ke manajer nggak bisa ya. Di sana yang jaga siapa? Aduh. Nah, misalkan ada kado saya minta tolong aja gitu ya. Nah, kamu sudah berarti gitu. Mbak, bawa ke sini mana? Ngapain? Bertanya apa sekarang? Nah, kita apa bertanya? Nah, kemarin kamu ke desa apa? Nah, siapa yang dihubungi di sana? Harus ya. Nah, terus di sana satu lagi ada apa? Bagian kardus atau apa? Emang di sana apa kardusnya ada? Oke, di sana kegiatan apa aja bertanya apa kan? Kan desa apa saja? Iya. Terus disuruh apa di sana kemarin di tugas tentang melihat apa? Pada udah dana dia dana. Berarti kan ada program kerja ya. Melihat nggak pemain dilihatin nggak program kerja di papan gua itu? Anggaran apa ada nggak? Nah, terus untuk organisasi ada tuh. Nah, di foto nggak kemarin? Nah, jadi hasil foto ini poin ya dengan mengatakan kan kemarin suruh mengalami saya. Nah, saya begini, apa saja sih perangkat yang ada di desa? Tugasnya apa saja? Programnya ada apa saja? Kenyataan kita, maksudnya kita wilayah mana tuh? Kan ada tuh pertanyaan. Nah, ada permasalahan aja, misalkan jumlah orang miskin, sengaja. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah, tanya kan kepada sumbernya, apakah masalah dananya? Siapa tahu kan tadi masuk, tapi pelaksanaannya atau memang pelaksanaannya tidak diarahkan, nanti kita kelihatan tuh ya. Jadi intinya apa? Dengan misalkan oke, cukup ya? Oke. Bisa sama-sama. Gimana ngomong ini? Ya. Boleh. Gimana? Ayo. Ya, silakan. Nanti apa yang ditanyakan? Kita sama-sama ya. Tentang daerah kunjungan. Daerah mana yang dikunjungi kemarin? Jauh. Nah, biasanya kita apa? Jaya kan? Jaya sama seperti lain. Anda di dalam desa itu ada apa saja? Mana betul? Nah, tadi ya. Nah, ya kan? Unggulan tuh kemana tuh? Unggulan. Catat nggak? Kalau Anda melihat dari program unggulan, fungsi desa terhadap hal tadi apa? Kalau tadi kan jalan raya rusak, orangnya desa, siapa gitu? Sekarang ada petani nih, kan? Petaninya bagus. Kira-kira petaninya harus pintar nggak? Apa tuh? Berak. Terus selama ini ada banyak nggak? Tidak. Nah, terus ditanya nggak petani? Kalau bermasalah itu mau kemana sih? Siapa? Kan gitu. Kira-kira kalau udah ngomong kasih. Oke, cukup ya diskusi hari ini. Halo. Ini sudah waktu 2 menit ya, kemudian diskusi. Kurang lebih hari ini kita cukup sampai di sini. Hari ini berarti kita tinggal menyajikan. Oke, Pak. Nah, sebenarnya banyak yang sudah ada yang tinggal melengkapi hari ini. Nanti saya panggil kelompok yang presentasi, silakan Anda tanya jawab ya. Siapa yang bisa ID-nya ya? Yang pertama, siapa yang mengajukan dulu sebelum ditunjuk? Silakan. Kelompok kami, Pak. Oke. Kelompok 3 ya? Ya. Oke, silakan maju ke depan siap ya? Ya. Oke, silakan. Pas, pelan-pelan depannya. Cok, silakan. Sini tertib. Sampai depan. Ayo, depan aja. Nah, siapa yang akan membuka? Ya, silakan. Nah, jangan terus ya. Ini semangat saja senyum-senyum jam segini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang tadi
ditemukan? Apakah di daerahmu ditemukan kejadian-kejadian seperti di gambar ini? Dan setelah kami analisa, ternyata masih ada kejadian yang seperti dua gambar ini. Ya. Itu apa itu kejadiannya apa? Itu apa? Seperti tadi. Seperti tadi, yang gambar pertama ini adalah jalan rusak atau terbuka, dan yang gambar yang kedua ini masih adanya itu MCK. Itu apakah MPK di dalam atau di luar tuh? Itu MPK-nya di dalam atau di luar? Di luar. Oh, di luar. Oke. Gimana Pak? Jelaskan. Ini penyebabnya yang pertama karena kemungkinan masyarakat itu takut untuk melaporkan ke pemerintahan seperti pemerintahan desa itu. Iya. Terus? Nah, yang kedua karena memang tidak ada survei gitu dari pemerintah desa ke desa-desa terpencil. Itu di desa apa itu, Nek? Ini di desa Cihamperan. Oh, Cihamperan. Oh, pantesan. Ya. Oke. Berarti nanti kita lihat ya. Ini faktor yang muncul sudah ada. Bagaimana dengan solusinya, Nek? Melapor ke Ya. pemerintah desa kepada kepala dusun yang dekat. Ke bawah ya. Ya. Nah, kemudian dari situ pernah nggak ditanya masyarakat? Sudahkah ada yang melapor seperti itu, Nek? Setelah kami tanyakan sih ada yang bilang ya sudah katanya. Ya. Tapi tidak ada apa sih? Tidak ada respon yang berlanjut. Ya, bagus. Berarti hari ini kan Anda sudah bisa melihat ya kenyataan di lapangan bahwa ada seperti itu kejadian. Dan ini perlu kita buat rumusan bagaimana kita menggali informasi agar menjadikan masukan yang baik untuk pemerintah desa kita ya. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita makan tanya jawab ya. Nah, tadi sudah disampaikan supaya tadi kan kenapa di depan tidak tanya jawab karena nanti takutnya Anda grogi ya. Oke, dari pertanyaan seperti ini ada pertanyaan nggak yang tadi berkaitan dengan ada ditemukan bahwa sudah dilaporkan tapi ternyata belum ada respon. Nah, kira-kira di desa kalian tadi kan Jumael ya, desa kalian ada yang seperti itu nggak? Ada jawabannya. Bagaimana solusinya? Menurut Anda hasil dari pengamatan. Oke, silakan. Siapa? Ada? Siapa yang mau merespon pertanyaan tadi? Ya, oke. Adik-adik ya, Dani. Menurut kelompok saya, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum yang sudah disepakati oleh warga supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Oke, kelompok tadi mengatakan harus ada forum komunikasi masyarakat desa. Ada yang setuju nggak seperti itu? Atau ada kejadian lain? Oke, siapa? Oh ya, gimana? Tapi Pak, di daerah saya pernah ada forum seperti itu, tapi malah terjadi keributan. Oke, keributan. Kenapa itu tersebut? Adanya penyalahgunaan Oh. dari Masyarakat itu. ya. Jadi artinya saling menguntungkan ya. Ya. Tadi ada solusi ya bahwa di kelompok ini katanya kita harus membuat forum komunikasi masyarakat desa. Nah, itu solusinya, gitu ya. Itu solusinya. Kira-kira apa diterima? Bisa diterima? Oke, tadi sudah ya. Ternyata ada solusi bahwa ada forum komunikasi masyarakat desa. Nah, kira-kira kenapa kamu tidak setuju? Terjadinya adu jotos Pak. Adu jotos. Tunggu. Jadi kan waktu Pak, Pak. Oh, iya. Gimana? Kelompok kami tidak setuju Oh, tidak setuju lagi. dengan kasus yang disebutkan oleh kelompok satu. Oh iya. Setuju. Kenapa? Karena menurut kami kasus yang terjadi itu mungkin terjadi karena hilangnya kepercayaan anggota sehingga aspirasi masyarakat itu tidak tercapai. Oh, ya, jadi memang ada solusi. Memang di dalam organisasi itu begitu ya. Ada solusi, tetapi tidak semua bisa disampaikan dengan artinya sebenarnya. Nah di sini peran perlunya kontrol sosial. Jadi tadi kalau sudah ada materi seperti tadi, oke,
Ya, betul tadi. Jadi memang di dalam kegiatan itu ada solusi. Solusi itu sebenarnya sudah mendekati ya. Baik dan tidaknya itu kembali ya. Sudah ada forum itu bagus sekali. Tetapi di dalamnya ada masalah yang tadi, ada yang jodoh, ribut. Nah itu kembali ada nggak kontrolnya gitu. Karena jangankan forum komunikasi, main bola saja yang sudah satu tim sering berantem ya. Nah gitu. Nah ini perlunya ada kontrol. Mungkin ada yang lain lagi menambahkan atau sesuatu yang harus dijabarkan kembali ada? Cukup. Jadi kayaknya berarti masalah manusia ya. Nah itu solusi ya. Saya terima semuanya ya. Jadi saya kontrol saja saya yang mau dilakukan ya. Oke. Untuk materi ini pertanyaan sudah cukup. Kita lanjut ke yang lain ya. Ya. Oke. Sebagai tim selanjutnya ini jam terakhir ya. Selesai. Saya minta dari kalian, tentunya pembelajaran hari ini sudah ada manfaat ya, maknanya ya. Oke, ada apa maknanya dan manfaatnya? Silakan. Ada yang memberikan tanggapan tentang pembelajaran hari ini? Saya Pak, Ya. saya tidak punya internet, Betul. perlu kalau mau ngasih Batu tugas kan? Ya. di jalan hari gitu seperti print atau catatan. Oh iya. Memang semua ini sinyal di sana nggak ini ya? Ya. Oke, kalau masalah sinyal nanti beri sama sinyalnya ya. Jadi kita akan buatkan sebuah masukan untuk di awal kita memberikan materi. Kedua, kalau memang bermasalah dengan jaringan di sini kita siapkan wifi buat titik ya. Silakan ada pakai itu hubungi operator ICT Center. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ayo. Ada lagi yang berpendapat atau komentar atau sesuatu yang harus disampaikan hari ini? Ada? Nah, selain itu ada lagi yang mau memberikan sesuatu? Silakan Pak. Oke, Adi, silakan Adi. Ya, tadinya saya tidak tahu manfaat desa, sekarang alhamdulillah jadi tahu Pak. Oke, sudah tahu mau ke desa sekarang? Mau dong ya? Mau. Itulah lembaga. Silakan kalau sudah tahu manfaatkan lembaga tadi ya untuk manfaat ya. Jadi jangan sampai ada lembaga tapi Anda tidak memanfaatkan. Oke, cukup hari ini ya pembelajarannya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan tutup dengan doa. Nanti terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita 2 kali 45 menit sudah memasuki proses yang sebenarnya yaitu kita mencari pengetahuan. Kemudian kita merefleksikan dalam kehidupan yang nyata ya hasil dari studi kalian. Nah mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Khusus bagi saya menambah pengetahuan tentang desa Anda. Nah kita kalau mau pulang sebelumnya kita doa dulu. Mudah-mudahan di jalan kita selamat. Mudah-mudahan kita hari ini bermanfaat. Ya, silakan berdoa untuk menutupi dengan doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dulu. Silakan. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati ya.